Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi channel gua, channel Kasat Mata. Sebelumnya gua mau coba ngelanjutin ceritanya sebelumnya sih, yang udah dibahas sama Bang Haji ya. Emang itu bener nyata adanya, karena gue saksinya sendiri. Karena itu emang bener-bener diambil dari kisah gue, kisahnya si Bang Haji waktu zamannya masih di, ya boleh dibilang masih di jalanan lah ya. Dan itu nggak cuma di situ doang sebenarnya. Bahkan dulu pernah ada kejadian di saat-saat gue bawa mobil si Bang Hajinya dia ngenekin gue, atau enggak pada saat dia udah mulai bisa bawa sendiri, dia bawa sendiri sama keneknya. Cuma yang jadi anehnya waktu itu di sana itu gitu, pernah ada kejadian mobil derek yang gue bawa. Emang selama gue di sana itu jarang banget gue nangani yang sampai bisa dibilang itu tiga-tiganya itu sampai kupang lah ya, bahasanya itu kalau di jalan itu kupang kalau misalkan ada korban meninggal kan gitu kan. Memang gue belum pernah yang namanya nangani itu sampai yang apa ya, berceceran gitu lah. Paling ya kalau kupang udah nggak ada, orangnya udah dibawa. Karena kan biasanya pada saat monitor itu yang datang duluan itu ya, karena di lokasinya, di TKP-nya itu udah ada patroli, yang duluan jalan biasanya itu ambulan. Dia datang duluan, dia evakuasi ya kan korbannya. Kalau misalkan kuda putihnya nggak sanggup nih buat ngeluarin jenazahnya itu kan, korban meninggalnya, biasanya dibantu. Misalkan kalau misalnya ada kejepit lah atau apa, itu dibantu sama lumba itu kayak rescue gitu lah ya. Nanti entah ada yang dipotong kah besinya. Setelah itu begitu udah bisa diangkut, biasanya gue dari situ ya kan, gue bagian yang ngamanin inilah apa, BB lah ya, nanganin itu mobil-mobilnya. Cuma mungkin karena emang gue udah lama nggak pernah nemuin yang bercecer segala macam ya, sampai mobilnya nggak bisa di apa angkut itu yang paling susah tuh seperti itu biasanya. Mobil gue bener-bener aman, nggak pernah dipakai buat ngangkut-ngangkut yang seperti itu. Nah, pada saat gue lagi off, ceritanya waktu itu gue lagi turun, jatahnya gue turun, mobil gue pasrahin lah tuh sama teman-teman gue. Dan kebetulan itu si Bang Haji juga lagi bawa mobil yang lain lah, armada yang lain, dia bawa gajah yang lain. Waktu itu ada, kalau nggak salah itu 33 di kilometer berapa gue lupa, pokoknya posisinya itu di bawah jembatan. Mobilnya Kalia merah waktu itu. Kebetulan korbannya itu dua-duanya meninggal. Itu anak sama bapaknya kalau nggak salah. Karena gajah-gajahnya udah lagi pada jalur semua, akhirnya ada nih temen gue yang bawa gajah yang gue biasa gue pakai gitu kan. Itu biasanya itu gajah 6. Nah disitulah awal mula gajah 6 dipakai buat nanganin yang susah banget. Dalam artian itu mobil susah diangkutnya, korban susah dikeluarinnya. Gue datang buat ngebantu, dan waktu itu gue bawa towing karena posisinya mobilnya itu nggak bisa digendong, nggak bisa jalan, mau nggak mau harus towing yang mengarah. Akhirnya gue merapat, gue ngebantuin di situ. Ya gue nggak habis pikir aja, itu mobil gajah 6 itu nggak pernah yang namanya nanganin sampai yang hancur-hancuran kayak begitu. Paling banter kalau emang ada yang kupang, biasanya udah nggak ada, korbannya udah nggak di TKP, biasanya udah dibawa dilariin ke rumah sakit biasanya.
Nah disitulah gue ngebantuin sampai kelar sama tim gue. Ceritanya si Bang Haji ini biasanya bawa towing, ya kan. Nah berhubung dia bawa gajah yang lain, akhirnya gajah 4 ini yang towing ini gue pakai, ya kan, ke jalur buat evakuasi. Begitu udah kelar semua, mobil udah ditaruh di atas, ya kan, gue angkut. Gue pikir ya udah begitu aja, udah kelar gitu kan. Pas begitu udah kelar ya mobil gue balikin lagi ke pool, ya kan. Nah begitu anak udah pada balik lagi ke pool, baliklah seperti semula. Gajah 6-nya gue yang bawa, gajah 4 yang towing itu yang bawa si Bang Haji ke peran mobil, ya kan. Cuman anehnya sore-sore itu pas dia habis narik, ceritanya waktu itu gue lupa deh, kalau nggak salah itu dia nyamperin gue, dia mau ada apa gitu, ada urusan apa gitu. Nah urusannya dia juga udah kelar di kantor, ya kan, dia mau balik lagi nih ceritanya mau ke jalur. Gue masih inget banget itu gue lagi ngopi ceritanya di depan Gardu, nggak jauh lah pokoknya dari Gardu. Gue lihat si Haji ini mau balik lagi ke jalur. Cuman yang anehnya kok dia nggak berasa pintu kalau di towing itu di belakang bak itu ada tangga yang biasa dipakai buat naikin BB gitu ya, buat ke atas itu, mobilnya biar ke atas biar bisa diangkut. Anehnya ini pintunya kebuka sendiri dan si Bang Haji nggak berasa, nggak ngeh kalau pintunya itu kebuka dan tangganya itu udah keluar separuh. Dan itu nggak satu, dua-duanya itu kebuka. Padahal itu kan ada kuncinya. Dan nggak pernah yang namanya gue bawa sebelumnya itu kebuka sendiri kayak gitu. Kecuali kalau supaya lupa. Cuman kalau lupa ya nggak mungkin, karena dia baru aja masuk ke pool ya. Kecuali kalau dia habis nanganin, nah mungkin bisa jadi kalau dia lupa. Masalahnya dari pool. Seketika itu waktu itu gue lagi ngopi, ya kan, ceritanya dia pamit waktu di jalan itu ngelakson gue, dia langsung mau masuk ke jalur lagi. Pas gue ngeliat itu, gue seketika langsung lari dong. Gue lari, gue kejar, gue teriakin. Untung dia ngeliat spion, untung suara gue kedengeran. Akhirnya dia berhenti, dia pikir ada apaan. Gue bilang sama dia, lalu emang kalian lihat pintu itu kebuka? Gue bilang, pintu apaan? Kata dia, itu tangga lu keluar separuh, udah mau jatuh aja. Takutnya kan nimpa mobil pengendara lain gitu kan. Yang ada banter, yang ada 33. Nah pas kejadian itulah yang bikin heran sebenarnya. Yang ada yang harus pikir lah. Secara itu tangga segitu panjangnya, ada pintunya, ada kuncinya, tuh bisa kebuka. Cuman pada saat ya udahlah kata gue, pada saat itu gue bilang gini, udah lanjut lagi aja, nggak apa-apa, gue bilang. Gue pikir dia nggak ngeh kalau itu towing yang bisa dipakai buat nanganin 33 yang kupang tadi gitu kan, yang tinggal tadi. Kalau nggak salah itu kejadian pintu itu kebuka sehari, kalau nggak salah sehari setelah gue nanganin yang evakuasi itu, karena gue nanganin itu seingat gue sore itu. Nah nggak cuma di situ doang, ternyata si Haji ini itu mobil parkir buat evakuasi itu. Dan gue juga sama, pas dia udah jalan gue pikir kan bisa kayak gitu, apa gara-gara kemarin gue bisa nanganin itu kan gitu kan, karena selama ini belum pernah. Ada suatu kejadian itu pada saat itu gue gue ke gardu lain, karena gue biasanya kan ke daerah Meleri gitu. Nah akhirnya pas pada saat rolling gue pindah ke Batam, ngobrol-ngobrol nih sama supir ambulan ya. Ternyata bukan gue doang ngalamin kayak begitu. Supir ambulan pun cerita sama gue sebelumnya dia juga pernah kejadian kayak begitu, bahkan lebih horor lagi. Kenapa gue bilang horor? Karena nggak ada angin, nggak ada hujan, mobilnya itu bunyi sendiri men. Yang namanya ambulan itu kan di belakang itu ada kotak gitu kan, ada kotak yang biasa dipakai buat naruh kayak P3A, terus alat-alat medis ya kan. Karena kan ambulannya juga kan mengangkutnya
dokternya doang yang di jalan ya, karena ada tim medisnya juga. Nah di dalam itu kebetulan ada alat-alat yang perkakasnya dia. Itu nggak di jalan rusak pun, pada saat jalan tiba-tiba itu bunyi sendiri, padahal nggak ada jalan rusak. Kecuali kalau ada jalan rusak mungkin ya, atau mungkin ada gajutan gitu kan, bunyi wajar karena goncangan. Nah ini stabil bawahnya, itu bunyi terus sampai berapa hari itu kalau nggak salah dia cerita sama gue itu. Akhirnya dia pergi ke suatu apa ya, bisa dibilang mungkin menurut dia orang yang paham tentang hal-hal seperti itu. Dia datang ke sana, dia nanya, karena nggak wajar gitu, sebelumnya nggak pernah kejadian mobil itu bunyi kayak gitu. Taunya pas nyampe sana baru juga pada ngopi gitu ya kan. Akhirnya dia cerita mobil gini dicek sama orang tersebut ya kan, tokohnya tersebut pas sampai ngopi. Akhirnya dia nanya, mobil kamu sebelumnya dipakai buat ngangkut orang kecelakaan ya? Gitu. Dan itu korbannya meninggal dia gitu. Iya bener gitu. Nah coba kamu cek, itu pasti ada ketinggalan gitu. Enggak pak, nggak mungkin, soalnya itu setiap habis nanganin itu emang itu mobil gue tahu banget lah. Jadi kalau malam itu mobil itu selalu dicuci, malam dicuci, pagi pun dicuci. Apalagi kalau misalkan habis dipakai buat evakuasi. Nah si tokoh ini bilang gini, coba kamu cek itu di bawah, posisinya adanya di bawah bangku. Karena kan di belakang itu kan ambulan kan lega ya, ada gua naruh apa namanya korbannya ya kan, sama ada juga bangku buat tim medicine di belakang itu ya. Emang juga itu pasti cek ya kan, temen gue penasaran nih, bener nggak sih gitu ya. Taunya bener, main ada ketinggalan. Itu ketinggalan itu apa sih, darah, gumpalan darah gitu, ada kali segede gini. Udah kaget, akhirnya mau nggak mau dicuci bersih itu sama dimana kembang kalau nggak salah ya kan, karena kembang itu kan wangi ya, jangan air itu kan cuci lah, kalau pakai buat mencucikan itu kan bersih gitu lah ya. Dari situlah setelah habis dibersihin kayak begitu, hilang suara-suara kayak begitu. Kalau dipakai itu nggak pernah lagi yang namanya rucuk itu nggak pernah. Ya logikanya aja sih, jalanan lurus gitu, lu tau sendirilah di tol kayak gimana ya kan. Kalaupun ada goncangan itu nggak sekencang itu kayak apa sih, kayak di goyang-goyang suaranya. Setelah dibersihin itu alhamdulillah itu nggak pernah kejadian gitu lagi gitu ya. Nah ada juga kejadian itu kalau nggak salah waktu gue masih di ruas tol sini, pokoknya Jabodetabek lah ya, karena gue nggak mau sebut juga kalau di sini terlalu dekat kan. Jadi waktu itu gue habis evakuasi 33. Nah BB udah aman, gue taruh di pool ya kan. Nggak lama itu BB mau dikeluarin tapi pakai dari keluar. Gue ngobrol-ngobrol nih karena kebetulan kenal sama supirnya. Dia cerita pernah ngalamin namanya evakuasi 33. Jadi ceritanya itu korbannya udah diangkut. Ceritanya korbannya udah diangkut ya kan, udah dibawa sama tim medis, ambulan ya kan. Karena posisinya dia itu derek bukan untuk di dalam tol ya kan, dia untuk di arteri lah ya. Nah kejadiannya kalau nggak salah 33-nya itu lawannya angkot kalau nggak salah, sama motor apa ya kalau nggak salah. Ini tangan putus men korbannya, dan itu meninggal. Kalau tangan apa kaki gue lupa deh. Nah pokoknya ada ketinggalan itu, korbannya mau udah diangkut ke rumah sakit ya kan, buat diotopsi gitulah ya. Lah taunya ada ketinggalan itu.
atau anggota tubuhnya. Dimasukin lah itu kantong kresek sama spray dereknya sama keneknya. Nah, rencananya itu mau dibawa ke rumah sakit. Jadi karena itu emang kan kalau anggota tubuh itu nggak boleh ditinggalin ya kalau kondisi kayak gitu. Mau nggak mau dia mau ke rumah sakit tuh. Cuma karena dia harus bawa itu mobil dulu, ngamanin BB itu dulu ya kan, kantor polisi gitu kan. Akhirnya di kantor polisi dulu nih. Salahnya dia, anggota tubuh yang ketinggalan tadi itu di kantong kresek kan diikat kenceng ya kan, rapi gitu kan, biar nggak berceceran gitu darahnya. Dia taruh di belakang men, di bak itu ada kotak buat naruh, biasanya itu kayak rantai atau kunci-kunci gitulah ya. Namanya orang udah capek ya kan, dia udah perjalanan juga lumayan jauh gitu, dia lupa. Dan inget-ingetnya itu kalau nggak salah udah ada seminggu dia cerita sama gue. Dan dia bener-bener nggak sadar itu kalau itu masih ada di boxnya dia. Padahal rencananya dia itu tadinya mau ke rumah sakit setelah dari kantor polisi itu. Nah, pas lah nih ceritanya ini, dia mau evakuasi ceritanya. Ada tiga lagi ceritanya, dia mau evakuasi. Kalau nggak salah dia mau ngambil kunci apa mau ngambil rantai gitu. Dia bukalah tuh box. Lah keneknya bingung dong. Lah kok ini ada plastik, dia bilang. Dia nanya sama supirnya kan, "Bang, ini plastik apaan?" gitu. Nah, mana gue tahu kan yang biasa naruh itu elu, kata supirnya kan gitu kan. Gitu kalah. Taunya anggota badannya korban yang sebelumnya itu dia baru ngeh. Ya gimana ya, udah ada pelakunya mungkin ya. Itu orang sampai nyariin ke rumah sakit buat balikin itu. Terus taruhlah dibawa ke rumah sakit, ditanya lah itu korbannya tadi alamatnya di mana gitu ya. Nah, akhirnya udah ditaruh sana, dia pulang. Itu percaya nggak lu, sampai nggak doyan makan main itu supir, mukanya pucet. Pulang dari situ udah, akhirnya dia habis dari rumah sakit itu dia balikin mobil ke pool, dia bilang dia langsung minta izin buat libur, karena jangankan bekerja, makan aja dia nggak doyan. Karena mungkin gimana ya, satu panik ya, kedua bisa dibilang yang merasa bersalah mungkin. Ketiga, ya lu bayangin aja sih, lu lihat potongan kayak begitu udah lama di situ, sedangkan lu nggak lagi nanganin tiga gitu. Kalau lagi nanganin itu wajar kalau untuk yang udah biasa lihat gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai udah berhari-hari terus lu baru ngeh kalau itu ada anggota tubuh yang ketinggalan di situ, gimana menurut lu kan gitu. Di situ dia cerita sama gue, saking dia ini emang kelihatan banget kalau pada saat dia bercerita pun kelihatan banget kalau dia itu masih masih ada sedikit trauma gitu ya. Makanya dia kalau misalkan ada kejadian kayak gitu dia buru-buru. Kalau misalkan ada yang ketinggalan kayak gitu, dia mah mendingan diingetin langsung dikasih ke tim medisnya gitu. Karena dia nggak mau kejadian kayak gitu lagi. Hampir seminggu dia bilang keingetan gitu. Jadi di jalanan itu emang kalau bisa ya itu hati-hati lah, saling ngingetin, saling berbagi jalan, nggak usah yang serobot-serobot, nggak usah yang terlalu gue ngejar waktu nih, apa sih yang lo kejar, waktu kan muter terus kan gitu ya. Bedanya apa emang semenit sama misalkan kata kasarnya lo takut telat lah ya, bedanya apa sih? Kalau telat cuma gitu doang. Tapi kalau misalnya sampai kejadian kayak begitu men, kalau misalkan ada sampai kejadian kecelakaan jam-jam itu, kan yang rugi itu nggak cuma lu doang men. Kalau lu punya keluarga ya, keluarga lu juga pasti ngerasain imbasnya.
Ya kalau lu jatuhnya sendiri, ya kalau misalkan lu apa ya, lakanya tunggal gitu ya. Tapi kalau misalkan lu menyebabkan laka buat orang lain, pernah kepikiran gak sih kasihannya seperti apa gitu? Dulu gue pernah punya ujangan dari almarhum kakek gue. Di jalan itu nggak ada yang jago, di jalan itu nggak ada yang apa ya, nggak perlulah yang namanya sosokan gitu. Yang jago itu yang selamat. Makanya lu kalau di jalan usahain lu nggak usah yang namanya ngerugin orang lain. Kalau misalkan ada orang mau motong jalan lu, misalkan dari belakang ya kan, mau nyelip lu, kalau kelihatannya dari depan dia nggak dapat, tutup, jangan kasih jalan. Karena apa? Kasihan dia kalau misalkan nanti kejadian kayak gitu cuma gara-gara kelalaian dia. Tugas kita tuh ngingetin dia dengan cara kita, kalau kata almarhum kakek gue gitu. Tapi kalau misalkan dia mau nyelip masih bisa gitu ya, masih bisa. Terus kalau misalkan kita tutup itu ngebayain dia, jangan tutup, kasih jalan. Berbagi itu kan nggak harus yang lu ngasih materi ya. Di jalanan pun lu bisa kok saling hormatin, saling berbagi. Jadi nggak usah lah yang terlalu apa namanya, wah gua nih buru-buru itu kesalahan lu sendiri men. Kalau misalnya lu sampai telat gitu, harusnya kalau lu tahu jam segini lu berangkat lebih awal. Itu aja sih simpelnya. Jadi nggak usah yang wah, apalagi kalau di jalan arteri itu ya, yang namanya motor mobil kan jadi satu jalurnya. Saling lah menghargai, saling lah berbagi. Nggak usah yang namanya wah lu mentang-mentang bawa mobil lu semau lu, wah lu mentang-mentang bawa motor lu semau lu. Nggak ada cerita men. Mau lu bawa motor, mau lu bawa mobil, lu sama-sama bayar pajak men. Jadi saling berbagi itu bagus, baik. Balik lagi ke cerita sebelumnya. Tadi gue bilang kan ada anggota tubuh yang ketinggalan, dan itu posisinya di tol sini. Kita balik men ke tol Jawa ya, yang sebelumnya juga diceritakan sama Bang Haji. Waktu itu pernah kejadian ada, kalau nggak salah itu barengan sama tol Boyolali kalau nggak salah. Ada kejadian kecelakaan itu barengan banget kalau nggak salah. Dan posisinya sama-sama mungkin usahanya itu di bidang pakaian. Karena pada saat habis 33 itu, pas pada saat evakuasi, itu pakaian itu berceceran. Nah, waktu itu yang berceceran bukan cuma pakaian doang, korbannya juga berceceran. Sampai orang itu ya yang pada evakuasi, tim-tim yang pada evakuasi itu bingung, ini kepala kemana? Nggak ada kepalanya nih. Tahu-tahu itu udah lama deh ya, korban udah dibawa gitu kan, bingung nggak nih kepalanya, udah dalam ambulan itu. Tapi tim masih nyari tuh kepalanya kemana gitu kan, apa ketinggalan dalam mobil kah atau apa, karena posisi mobil pun udah berantakan. Akhirnya ketemu men, dan jaraknya lumayan jauh itu kepala. Posisinya itu kalau nggak salah udah di dekat gorong-gorong gitu, udah di dekat apa sih, buat selokan di pinggir tol kan biasanya kan ada tuh kayak drainase gitu lah ya, apa buat gitu. Itu adanya di rumput men, di pinggiran itu. Wah itu jadi sempet geger itu. Emang bekasnya juga darah-darahnya udah kemar-mar, nggak tahu dah itu. Itu pun jadi bahan banget itu, aduh, jadi bahan apa ya, perbincangan gitu ya, karena kan udah sempet bikin geger juga, bikin heboh. Ya bayangin aja lu, korban gimana, pala gimana itu kan. Gak cuma di situ, ada lagi pada saat gua sama kebetulan gua lagi sama si Bang Haji. Kalau nggak salah kita di kilometer 351 ya. Lu inget gak mobil ini, mobil apa namanya, yang Idris yang biru ya kan, di 351 ya. Ingat. Yang kalau nggak salah itu posisi mobilnya ngantem
ada saluran air men dari atas. Jadi kalau di pinggir tol itu kan dindingnya itu ada dibikin air ya, saluran air. Jadi dari atas itu turun biar nggak longsor gitu kan. Kejadiannya itu seingat gue di antara kilometer 351 atau 352. Itu mobil itu ceritanya ngantem pembatas itu, nggak tahu gara-garanya dia ngantuk atau dia udah nggak bisa ngendaliin mobilnya gitu kan, laju kendaraannya. Tapi yang jelas sih gue rasa sih udah ngantuk banget itu. Karena gini ya, nggak semua orang ngantuk itu mata posisinya harus merem. Gue ingetin buat kalian semua, nggak semua ngantuk itu mata harus merem. Jadi pada saat mata lu masih motor tapi pikiran lu kemana-mana di jalanan gitu ya, berarti itu udah indikasinya lu ngantuk kan. Jadi lu mendingan buru-buru cari tempat yang bisa lu pakai buat istirahat, yaitu di rest area. Gue nggak saranin kalau lu di bawah jalan, karena apa, bahaya. Lu mendingan mampir tuh ke rest area terdekat. Nah kalau udah nyampe di rest area terdekat, ya lu turun lah. Lu turun aja dulu, stretching aja sih, jalan-jalan aja berapa meter gitu kan, bolak-balik gitu. Kalau lu nggak mau tidur, tapi kalau lu misalkan lu ramean, lu boleh lu tidur dalam gitu ya, mobil matiin, kaca buka dikit gitu kan, istirahat lah. Ya elah, paling istirahat setengah jam sejam cukup kok. Tapi kalau lu mau stretching dulu gitu. Tapi kalau misalkan lu lagi sama temen lu ada yang bisa bawa atau keluarga lu ada yang bisa bawa kendaraan, ya lu gantian kan gitu. Tapi gue saranin nih istirahat dulu, jangan maksa di jalan itu. Karena itu kejadian yang ngantem itu, gue balik lagi ke cerita yang di 351 ini ya. Itu ngantem saluran air, ya kan, mobil itu sampai posisinya ngegantung di pinggir jalan begini. Gue inget banget itu. Yang jadi pertanyaan sama semua orang yang ada di situ, yang tim-tim yang evakuasi di situ, mobil itu posisinya pintunya masih terkunci men, tapi orangnya itu udah di luar. Jadi karena posisinya 351, 352 ya, itu deket sama kampung. Jadi pada saat ngantem itu kan kedengeran banget dari nyampe ke kampung di suaranya. Warga itu turun men, ngebantuin, maksudnya dalam artian dia itu mau nolongin korbannya itu ya. Karena pada saat warga nyampe di situ ngelihat itu orang itu udah ngegeletak di tengah jalan. Nah, warga turun, evakuasi itu, orangnya dipinggirin, takutnya apa? Takutnya nanti dihantam lagi dari belakang, yang ada karambol kan, tiga-tiganya. Jadi bingungnya itu, waktu itu kan gini, kalau gue lagi sama si Bang Haji, kita tuh kerjanya itu barengan lah, nggak ada yang gue nyuruh-nyuruh, nggak ada yang dia nyuruh-nyuruh, nggak ada. Kita inisiatif aja biar cepat. Gue ngeliat posisi bawah nih, ya kan? Karena posisi kalau gue mau evakuasi pasti kan gue harus benerin dulu posisi setirnya sama rodanya gitu kan. Nah kebetulan itu mobil pecah juga bannya. Otomatis mobil kan, gue mau ngerantai nih posisinya. Kalau gue lupa ada posisinya, gue di kanan apa si Bang Haji di kiri apa kebalikannya, gue lupa. Jadi gue lagi ngolong nih ceritanya, barengan lagi gue ngolong sama si Bang Haji. Pas lagi ngolong itu gue mau masukin rantai ke gue lupa, itu yang kayak sayap gitu lah ya, yang kayak sasis. Nah gue mau ngaitin rantai itu ceritanya. Itu jadi anehnya itu, buset men, pas banget depan muka itu langsung tahu-tahu angin keluar dari dalam situ, kayak kayak disembur gitu muka gue, push dari mesin itu. Ya, gue langsung seketika ya kaget dong, gue sampai kejengkang itu gue, dan gue batuk-batuk karena emang posisinya anginnya itu depan muka banget, pas banget di muka. Gue masih Bang Haji tuh sampai batuk-batuk, sampai PJR itu nanyain kenapa mas gitu. Nggak apa-apa, sih gue bingung, ini mobil udah posisi mati tapi lah tahu-tahu ngebul, langsung keluar gitu, push.
kayak seolah-olah itu apa sih, nungguin gue mau ngolong gitu. Kenapa nggak pas pada saat gue berdiri gitu kan. Tapi pas banget pas gue lagi mau ngaitin rantai, push gitu, batuk-batuk gue di situ. Cuman karena emang gue nggak mau mikirin yang aneh-aneh, ya udahlah, udah biarin aja Ji, gue bilang gitu. Lanjutin aja. Nah kita mah kan cuman ibaratnya di samping kita kerja kan kita nolongin kan. Nah di situ gue belum ngeh kalau posisinya korbannya itu ternyata sampai mental keluar. Yang gue tahu kan posisinya gue cuman mau evakuasi mobil itu aja udah. Gue taunya korbannya udah dibawa sama ambulan gitu kan, sama tim medis. Mobil gue atasin. Nah ceritanya nih, karena posisinya gue bawanya ini bukan towing, gue bawanya dari biasa, dari cantol ya kan, dari apa yang pakai takel gitu ya. Mobil udah gue evakuasi nih di pinggir jalan, di bawah jalan gitu kan. Gue mau ganti dulu rodanya biar nggak ngerusak gitu kan. Nah yang jadi pertanyaan gue, biasanya kan kunci roda mah kan adanya di dalam, otomatis gue harus buka pintu dong. Pas mau gue buka nggak bisa. Loh, kok nggak bisa kata gue cari dong penjelasannya, gue tanyain dong sama patroli, Pak ini kuncinya di mana? Lah emang mau ngapain Mas? Itu bannya pecah mau saya ganti pakai ban strip gitu kan gitu ya. Wah kurang tahu saya, coba tanya sama patroli katanya gitu. Gue tanya lagi sama patroli, Mas ini kuncinya mana? Dia bingung. Masalahnya korban itu di luar, tapi emang mobilnya itu posisi kekunci semua. Ya gue jadi bingung dong, gimana keluarnya, posisinya tuh rapat semua, kaca juga nggak ada yang pecah. Gue langsung kayak gimana ya, gue bengong kan. Wah nggak beres gitu gue. Gue jadi keingetan waktu pada saat gue disembur itu dong. Gue langsung bilang sama si Bang Haji, udah Ji, sebisanya aja gue bilang. Udah gue takel ya kan, gue bawa langsung sama si Bang Haji tuh. Gue langsung amanin dulu di pool gitu kan. Habis itu gue cuci muka bersih-bersih ya kan, ngopi sambil mikir gue, kok bisa gitu posisi kayak begitu. Cuma ya namanya jalur kayak begitu ya kan, gue mikirnya positive thinking ya kan. Ya udahlah gue bilang, toh gue nanganin yang ada korbannya kan gak sekali 2 kali gitu kan. Nah itu udah berlalu, udah sekian hari. Tahu-tahu gue lagi evakuasi itu, kalau nggak salah ada evakuasi mobil mogok apa ya kalau nggak salah. Arahnya itu ke arah Jakarta. Itu posisinya mau gue keluarin di Batang. Cuma nggak tahu kenapa malam itu pada saat gue mau keluar Tandeman itu kayak gue ngeblank, dan ngeblanknya itu gelap semua. Ya emang nggak lama, cuma gue ngeliat ada warna putih terbalik. Seketika gue keceplosan, gue ngomong sama kenek gue, wah kayaknya nggak beres ya, ada 3 gue bilang. Gimana bang? Baru mau, baru gue minjem men. Monitor itu di HT itu manggil posisi ngasih tahu gitu. Jadi ada laporan kalau di kilometer berapa ya gue lupa, itu sekitaran sama ada kalau nggak salah, itu di sekitar berapa ya itu? Oh beda, sorry itu di sekitaran 70-an lah ya, gue lupa berapa. Atau enggak itu sekitar 36-an malahan. Dan posisinya ada mobil terbalik emang. Pas sama banget sama kayak gue pas gue ngeblank gitu. Jadi pada saat gue ngeluarin, karena itu ada monitor nanyain posisi gajah yang paling dekat gitu kan, karena posisinya kan terbalik, takutnya kan korbannya di dalam nggak bisa keluar gitu kan.
gue seketika itu nyaut, posisi gue di kandeman. Gue langsung mengarah. Jadi itu mobil yang gue angkut langsung gue turunin, ya kan. Habis gue turunin di keluar kandeman itu, gue langsung putar balik kan. Dan gue nggak pikir panjang, itu gue jos langsung mobil itu. Sampai pas pada saat Senkom, kan ada ya Senkom yang hubungin lewat HT itu, nanyain. Jadi dia monitor lewat traffic light gitu lah, lewat kamera yang di CCTV yang di jalan gitu ya. Dia nanya, itu yang mengarah Gajah 06 bukan? Gue jawab dong, monitor Gajah 06 mengarah gitu. Karena itu gue jos, karena gue khawatir ada korban yang ketinggalan di situ ya, yang nggak bisa keluar dari mobilnya gitu ya. Gue ngebut, gue nyampe di situ, langsung gue evakuasi. Ternyata bener men, mobil posisi terbalik itu sama banget. Dan yang anehnya, yang namanya kalau di aspal itu, kalau nggak di cor-coran kayak gitu ya, kita kalau mau nanganin mobil terbalik itu, kalau salah dikit aja kita mau susah buat ininya. Tapi yang anehnya ini gue udah pas banget posisinya, dan mobil itu dari yang posisi terbalik itu sampai begini, tapi pas pada saat begini gue tarik itu nggak mau nahan. Jadi kalaupun ketarik itu nyeret begini doang, yang jadi anehnya gitu. Padahal dari begini naik begini mau, tapi tinggal begini doang nggak mau. Nah, akhirnya gue inisiatif, udah mas, daripada kelamaan takutnya kan ganggu pengguna jalan yang lain kan, karena itu udah macet. Akhirnya rantai itu gue lepas, ya kan, kenek gue suruh buru-buru nyingkirin itu rantai. Gue inisiatif, gue dorong, gue sama kenek gue ngedorong, akhirnya dibantuin sama LJT sama pengguna jalan, kalau nggak sama PJR gue ngebantuin. Jadi sekali gentak itu mobil mau terbalik, kira didorong dikit doang, tapi kira ditarik menyeret ya. Padahal mah dari begini ya, kalau niatnya dia mau keseret, itu mobil harusnya begini, keseret begini. Tapi yang anehnya ini gue tarik pelan-pelan langsung naik begini, pas giliran tinggal nurunin doang, itu malah nyeret begini, kan kocak gue bilang. Wah luar biasa, gimana tuh gue sampai ngerokok dulu di pinggir jalan. Baru abis udah kayak gitu, karena itu posisi kan udah ketinggian, udah di jalan kan. Gue ngerokok dulu, baru gue pasang rantai sama kenek gue takel sama kenek gue ya kan, jalan lagi gue amanin full. Yang jadi pertanyaan gue itu tadi yang ngeblank terus ngasih untuk gambar itu apa kan gitu. Saking gue penasarannya, gue cari tahu, belum ketemu dah tuh. Cuma gue kayak ngelihat ada sosok perempuan, dan yang gue tahu di sana itu emang yang paling jadi omongan itu, karena gue dulu pernah evakuasi. Gue lupa nih posisinya, gue sama si Bang aja apa sama yang lain gue lupa. Jadi jam 4 pagi gue pernah nanganin mobilnya itu, kalau nggak salah Ford Ranger, kalau nggak salah warna putih. Kebetulan dia dulunya itu pada saat tol itu dibangun, dia itu salah satu entah orang dari kontraktornya atau gimana, gue kurang paham, gue lupa ya. Pokoknya dia salah satu yang ikut terjun pas pada saat ngebangun itu tol ceritanya. Jadi dia tahu persis itu di situ tuh ada apa aja. Jadi dia tahu persis di situ itu ada apa aja, di jam berapa ada apa, itu dia paham itu, maksudnya harus off-nya di jam berapa gitu. Tapi kan karena emang posisi itu jalan harus diselesaikan sesuai progres ya, dia cerita gitu. Jadi malam pun dikejar, dia tetap kerjain semua, tukang-tukangnya tetap jalan gitu. Nah, kalau nggak salah dia bilang itu habis maghrib sama jam 10 apa, kalau nggak salah itu udah berhenti dulu. Karena pernah ada kejadian itu, bukan pernah sih, sering ada yang nongol pada saat proyek itu tetap dijalani jam segitu. Akhirnya dia cerita, nah gue tanya sosoknya mana nih gitu, yang wujudnya ini bukan, gue nggak berani sebutin sosoknya seperti apa. Gue cuman waktu itu gue bilangnya sosoknya seperti ini bukan pak, wujudnya begini, ciri-cirinya lah ininya.
Dia bilang, "Loh kok masnya tahu?" Gitu. Wah, gue langsung seketika itu gue pikiran jangan-jangan dia nih, gue bilang yang sering ngasih tahu gue gitu ya. Karena yang anehnya itu pada saat gue di tol itu dulu, jadi gue selalu setiap mobil udah full ya kan, karena gue suruh istirahat. Gue sama siapa misalkan, gue suruh istirahat, gue suruh tidur. Gue bilang sama dia, jangan mainan HP, gue bilang. Udah jatah istirahat, kalau lu mau main HP besok. Kalau misalkan takutnya tengah malam ada tiga ada monitor, kita nggak kedengeran gitu. Udah biar kelar ya kan, tidur. Di situ yang anehnya setiap kali gue udah ngantuk banget gitu kan, mau nggak mau gue istirahat dong. Sebentar gue istirahat, HP gue standby sambil gue colok gitu kan, sambil gue cas. Yang anehnya itu setiap kali gue bangun tengah malam gitu ya. Jadi kalau ada monitor itu gue nggak pernah ketinggalan kan. Bahkan gue sering, gue duluan yang ngasih tahu gitu. Karena apa? Kayak gue ada yang bangunin pas pada saat gue bangun ya kan. Gue nyalain rokok, tahu-tahu monitor baru apa di hati itu ada monitor, katanya ada titik. Nah itu jadi pertanyaan gue. Bahkan teman-teman gue sering nanya kok, apalagi si Bang Andi tuh. Kalau setiap ada kejadian kalau malam itu langsung banget gitu. Ya gimana, gue bilang udah kayak ada yang bangunin. Jadi gue bangun duluan baru ada monitor itu gitu. Nah disitulah gue mulai bertanya-tanya, siapa nih yang bangunin gue? Karena pada saat itu gue udah denger cerita ada sosok yang itu, yang gue pastiin bener dia apa bukan sosoknya, ceritanya sama. Udah dah tuh gue cari tahu posisinya dia di mana. Setiap gue ke situ, gue permisi, gue doain dia, dan gue sampai pengen komunikasi lah kalau bisa gitu. Ternyata bener men, sosoknya itu, dan dia yang sering bangunin gue. Kalau misalkan ada kejadian apa, dia yang sering ngasih tahu gue. Ya mungkin bagi sebagian orang nggak bakal percaya lah buat hal-hal seperti itu, tapi bagi gue itu nyata, karena gue sendiri yang ngalamin. Dan itu nggak ada rekayasa, karena pernah suatu kejadian itu, gue dari Jakarta, ceritanya gue lagi ada nggak tahu gue lagi libur apa atau gue lupa. Gue kayak ada feeling men, kayak gue dikasih tahu mau ada tiga, tapi tiga-tiganya itu kan kecelakaan ya. Tiga-tiganya itu nyemplung ke sawah, dan mobilnya itu nggak kecil, gue ngeliat panjang. Lagi dan gue nyampe di kilometer berapa gue lupa, 374 atau berapa sih gue lupa, yang ada sawah itu, yang ada kayak tanah, gunungan tanah, itu ada sawah. Bener di situ. Iya, daerah 370-an lah, kilometer 370-an. 37 ke situ lah ya, sekitar situ ya. Nah, yang jadi anehnya itu pas banget. Tapi nanti mungkin gue lanjutin di part berikutnya lah, karena durasi. Paling ya untuk kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjutin di part berikutnya karena durasi gitu kan. Terima kasih udah pada mau mampir. Semoga dilancarin rezekinya, selalu diberikan kesehatan, dan selalu diberikan kebahagiaan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asap mata.